حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون. Alhamdulillahil mun'im man ata'ahu wattaba'a ridhah, al-muntakimi man khalafahu wa asah, alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffil bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ikhtarahu Allah wa astafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban khatib berdiri di atas mimbar untuk menyeru kepada diri saya sendiri selaku khatib dan menyeru kepada jamaah para hadirin, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal tersebut Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa Allah akan menambah rahmatnya, senantiasa Allah akan menambah nikmatnya, akan menambahkan keberkahannya bagi kita semua. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bitaqwallah, hendaklah kamu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha jima'u kulli khair, karena ada di dalam takwa, sungguhnya ada di dalam takwa, jima'u kulli khair, terkumpul semua kebaikan. Jadi amalan-amalan orang yang bertakwa semuanya ada nilai baiknya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, asal ketakwaannya benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar. Takwa yang sebenarnya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Apapun bentuk larangannya, apapun bentuk perintahnya, wajib kita sadari bahwa kita ini adalah seorang hamba Allah yang wajib taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sekecil apapun larangan itu wajib kita tinggalkan. Itu bentuk takwa yang sebenarnya. Kalau kita mampu menjalankan takwa yang sebenarnya, siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kebaikan akan diberikan kepada kita melalui tangan kita, melalui lisan kita,
melalui mata kita, telinga kita, kaki kita, semua menuju kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita akan melangkah kepada hal yang baik, tangan kita akan bergerak menuju hal yang baik, perkataan-perkataan kita menuju hal yang baik. Hati kita terutama akan berbuat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa selalu berprasangka baik kepada Allah, apalagi kepada kita sesamanya. Oleh karenanya kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam takwa terkumpul segala kebaikan. Hati kita terutama kita jaga supaya kita tidak suudzon kepada orang, kita berbaik sangka kepada orang, itu pahala yang luar biasa. Karena berbaik sangka perbuatan hati itu tidak ada riaknya, tidak ada orang yang tahu bahwa kita sudah berbuat baik hati kita dengan orang, tapi Allah yang Maha tahu dan kita sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, wa alaika bil jihad fa innaha ruhbaniyatul muslimin. Hendaklah kita selalu berjuang di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, karena perjuangan ini satu kekuatan bagi orang-orang yang beragama Islam, satu kekuatan bagi kita sebagai umat muslim. Berjuang di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, berjuang melawan kemalasan-kemalasan, berjuang untuk menegakkan agama Allah, berjuang untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun kendalanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana. Aku berikan petunjuk kepada jalannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang terbaik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa alaika bidzikrillah. Hendaklah selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah nanti akan dilupakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu ingat kepada Allah, aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Bagi orang yang tidak salat, sudah pasti dia tidak bakalan mengingat Allah, tidak bakalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah menunjukkan kita orang yang beriman, zikir kepada Allah menunjukkan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan orang yang bertakwa akan selalu zikir, akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmatnya kepada kita, yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, paling utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang pantas kita sembah, tidak ada Tuhan yang pantas kita mintai rizki, tidak ada Tuhan yang pantas kita mintai tolong illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika bitilawatil Quran, hendaklah kita selalu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran, untuk bisa mempelajari isi kandungan Al-Quran, berusaha untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, fa innahu nurun laka fil ard, ada cahaya di muka bumi ini. Orang yang masih hidup akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahaya ilmu, cahaya Al-Quran akan diberikan. Beda dengan orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan tidak tahu sama sekali tentang bacaan Al-Quran. Dengan orang-orang yang sudah biasa membaca Al-Quran, apabila bisa membaca Al-Quran, lain cahayanya, karena ada nur dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrun laka fis sama, akan selalu menjadi ingatan di langit Allah Subhanahu wa taala, akan dikenang oleh makhluk-makhluk Allah
yang ada di langit. Siapa makhluk-makhluk Allah yang ada di langit? Itu semuanya adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat Allah dan para nabi-nabi Allah yang sampai saat ini masih hidup. Di antaranya Nabi Isa, Nabi Musa itu masih hidup, ada di langit. Oleh karenanya kita perbanyak biasakan membaca Al-Quran, walaupun satu hari satu ayat kita baca Al-Quran, insya Allah semuanya akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, idza mata hamilul Quran, apabila sudah meninggal orang yang membiasakan membaca Al-Quran, kemana membawa Al-Quran, hidupnya diisi dengan Al-Quran, kehidupannya melalui kehidupan Al-Quran yang telah diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Auhallahu ilal ardi, Allah berwahyu kepada bumi. Ketika orang yang biasa membaca Al-Quran meninggal, maka Allah berwahyu kepada bumi, la ta'kuli lahmahu, wahai bumi, jangan kau makan dagingnya orang yang hafal Al-Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran, orang yang biasa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, jangan kau makan dagingnya, kata Allah kepada bumi ini. Faqalat, maka berkata bumi, kaifa akulu lahmahu, bagaimana saya akan memakan dagingnya ya Allah? Wa kalamuka fi jawfi, sedangkan firmanmu ada di hatinya, ada di kandung, di badannya, ada di hatinya. Kapan saya bisa menyentuhnya? Malaikat-malaikat bumi pun tidak akan berani menyentuh bagi orang-orang yang hamilul Quran dan hafizul Quran dan membiasakan membaca Al-Quran. Oleh karenanya Al-Quran diturunkan oleh Allah akan membawa syafaat bagi orang-orang yang cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya hadis wa ahsin lisanaka illa min khairin. Gudangilah lisan kamu illa min khairin, kecuali kebaikan. Jadi apa yang keluar dari lisan kita mudah-mudahan itu semuanya menuju kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, falyakul khairan, hendaklah kita bertutur kata yang baik. Kalau tidak mampu kita berkata dengan yang baik, au liyasmut, lebih baik diam daripada kita ngomong salah. Lebih baik kita tidak berbicara kalau keliru, karena kalau keliru bicara kita sehingga menyinggung sakit hatinya orang, dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa ahsin lisanaka min khairin illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Kalimat-kalimat yang telah disampaikan tadi dari takwa kepada Allah, dari berjuang di jalan Allah, kemudian dia membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mampu mengalahkan syaitan. Amalan-amalan kita kalau sudah ditumpangi syaitan, yang baik akan terlihat tidak baik, bahkan yang tidak baik dilihat baik. Itulah kalau sudah ditumpangi syaitan. Karena syaitan itu sebaliknya mengantarkan manusia menuju jurang kenistaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, ketika iblis menggoda Nabi Adam, saya itu akan memberikan nasihat kepadamu Adam, jangan kau dekati pohon khuldi ini, karena kamu akan menjadi orang yang abadi di surga. Lebih baik kamu tidak makan, lebih baik kamu makan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam mengambilnya dan memakannya sehingga diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah. Karena apa? Karena tipuan syaitan. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya mari kita berupaya semaksimal mungkin, minimal kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. La ilaha illallah, paling afdolnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Rasulullah di dalam hadisnya menyampaikan, alaika bila ilaha illallah, hendaklah alaikum bila ilaha illallah, hendaklah kamu semua berzikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah, wal istighfar, dan memohon ampun kepada Allah. Kenapa dianjurkan mohon ampun? Karena diyakini kita orang yang banyak salahnya. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam dan seluruh anak Adam khata'un, tempatnya salah, banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang banyak salah
at-tawwabun, yaitu banyak bertobat kepada Allah. Jadi banyak bertobat artinya setiap saat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Rasulullah manusia yang paling baik, manusia yang tidak ada dosa, istighfarnya 100 kali sehari semalam. Wakilah 75 kali sehari semalam beristighfar kepada Allah. Sehingga ditegur oleh Aisyah, "Ya Rasul," bahasa kita mungkin jok serkep-serkep, "Ya Rasul, kamu kan sudah makhluk pilihan, makhluk sudah mendapat ampunan dari Allah." Apa kata Rasulullah? "Apakah kamu enggak senang kalau saya disebut oleh Allah abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah?" Jadi istighfar tidak nunggu kita pernah melakukan salah, tahu bahwa kita tersalah, karena kita sudah mahallul khata' wan nisyan. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'akthiru minhuma, perbanyak dari zikir la ilaha illallah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna iblisa, karena sungguhnya iblis qala ahlaktun nasa bidzunubi, aku hancurkan manusia, aku rusak amal-amal manusia bidzunubi, sebab berbuat dosa. Perbuatan dosa hati, dosa tangan, dosa anggota tubuh kita akan merusak amalia-amalia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan manusia menghancurkan saya, kata iblis, bila ilaha illallah wal istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah wal istighfar. Jadi orang yang perbanyak membaca la ilaha illallah, banyak membaca istighfar, tidak mudah akan diganggu oleh iblis laknatullah. Jadi dengan orang yang dijauhkan dari iblis, kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya yang baik, tangan-tangannya, kakinya menuju hal yang terbaik, karena sudah tidak diganggu oleh iblis laknatullah. Fa illa falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa. Ketika saya melihat manusia sudah berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, apa kata syaitan? Ahlaktuhum bil ahwa, aku hancurkan manusia itu dengan keinginan-keinginannya. Kita pasti punya keinginan yang tinggi, punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, dan seterusnya. Punya mobil satu ingin mobil dua, punya rumah bagus ingin yang lebih bagus. Semua keinginan manusia diganggu oleh syaitan, naudzubillah. Ahlaktuhum bil hawa, kata syaitan, aku hancurkan dengan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsu kalau sudah menumpangi kepada diri kita, kita akan selalu berbuat yang jahat. Ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, amarah setan itu adalah nafsu yang tidak baik, akan menghancurkan manusia ke jurang kenistaan. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun, hingga mereka mengira, berprasangka bahwa yang dikerjakan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca Al-Qur'an. Pasti hidayah akan diturunkan kepada kita, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah berzikir kepada Allah, istiqomah istighfar kepada Allah, istiqomah tilawatil Qur'an, sehingga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musrina biha qabilina laha wa atimmuha alaina ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-daimati fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Atina ma atayta ibadakas salihin atina ma atayta ibadakas salihin atina ma atayta ibadakas salihin. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.